Kembali lagi di Rumput Oke Channel. Hari ini saya ingin berbagi cara untuk mengupgrade Vario 125 di-upgrade agar menjadi mirip Vario 150. Mirip, kenapa mirip? Karena memang beda ya, 125 sama 150. Jadi tetap nggak bisa sama, tapi mirip. Nah, beberapa settingan yang perlu dilakukan seperti ini. Pertama dari setelan dapur mesin, purpatunya, kemudian kita nanti ke CVT. Jangan di skip ya guys, ini bakal tutorialnya saya lengkap dan panjang pula ini biar sampai ya informasi ini. Pertama untuk steel clap ini pastikan sudah top. Ada dua buah baut di sprocket, kemudian ada cenilan di depan ya. Bautnya ini tegak lurus sama ini, tutupnya ini sejajar tegak lurus sama prosengkol, kemudian cenilan ini itu tegak lurusnya itu. Mudah ya untuk ngingetin topnya itu, ada cenilannya, kalau nggak cenilan berarti ya enggak top. Kemudian ini cek ya untuk setelan klepnya, kalau bisa di setel itu agak renggang sedikit. Bisa untuk standar kan ini 10-25. Nah, ini kasih 15-25. 15 yang lebih besar itu ditujukan agar tenaga bawahnya lebih enteng. Siapkan filler, nggak pakai filler ini nggak jadi ya guys, percuma beli filler, harganya cuma 35.000. merek ini Tekiro, sudah bagus, ada Wipro pun bisa. Ini seumur-umur saya pakai ini nggak rusak, yang dipakai sendiri. Kalau bagi rame-rame ya rusak. 05 sudah hilang, 10, 15, 20, 25. Ambil dua buah ini, 25 dan 10. Untuk yang atas ini kita setel. Nah, memang ini karena standarnya ini kan 10, jadi ini terlihat kenceng ini. Nah, sebentar Bapak sih. Atas pakein 15. Masuk. Ini kalau bisa mentok 15, jangan lebih. Kalau lebih itu agak kemerecek mesin ini. 15 mentok, jadi bisa 15 agak sedikit. Nah, kemudian yang bawah ini 25 kendur dikit, bisa ditarik enteng. Nah, ini sudah pas ya guys, karena emang standarnya 25. Kendur dikit. Nah, untuk memastikannya silakan ditopkan sekali lagi. Nah, ini innya gerak, kemudian ini sudah hampir langkah kompresi, cenilannya sudah dapat, kemudian ini dicek lagi, ini sudah oke. 15 25, kemudian yang 15 jangan lupa dihafalin ya guys, ini tahunan ini dibeli ya kalau mau nyervis motor nyetel klep. Ini 15. Nah, 15 25 ini ditujukan agar tarikan awalnya enteng. Nah, kita langsung ke CVT. Pastinya untuk area CVT ini menjadi hal yang krusial, dimana motor matic itu CVT-nya bisa menurun ya, tanpa disadari itu ada penurunan tenaga, seperti karena ini sudah aus, jadi dia kondisinya ini sudah miring. Kemudian pula yang rumah rollernya ini juga dia sudah aus, ini juga gerong. Ini bikin fibelnya cepat megar ya. Nah, untuk menahan megarnya fibel keluar ini, agar momennya itu dia nggak keburu mengecil ketika putaran mesin rendah, jadi kita fokus di putaran mesin tinggi tapi motor belum patek jalan. Nah, itu dengan cara pertama pastinya mengubah berat roller. Untuk roller Vario 125 lawas ya, dia pakai roller yang 18 gram, tebel ya ini. Ini bisa dipakai untuk roller Vario 125 150 yang baru, hanya 15,5 gram. Jika sobat motornya Vario 125 sudah rollnya ringan, roller ini nggak usah diganti, nggak apa-apa, atau bisa pakai punya spin, dia lebih ringan lagi. Tapi kalau spin terlalu ringan, biasanya itu dibarengkan dengan bubut derajat puli. Roller spin itu cocok buat derajat puli ya, karena dia semakin ringan, tapi ini pulinya semakin berdiri, jadi semakin gini, bikin megarnya itu
jadi semakin sulit memang main derajat full ya. Kemudian untuk bagian lain yang penting yang seringkali melemah adalah pairnya CVT. Pairnya CVT ini pastinya ini bisa ya berkurang tekanannya. Kemudian ini bisa dilakukan dengan cara pengganjilan atau ganti pair racing. Efeknya kalau pakai pair racing itu cepat melemah, 1,5 tahun itu biasanya dia sudah nggak enak. Kalau pair ori ini bisa lebih lama. Pakaiin pairnya Vario 150, lebih panjang daripada 125 baik yang LED maupun yang lawas. Nah, untuk kesempatan kali ini kita yang tanpa modal aja ganjel pair CVT-nya. Pakai apa ini? Waduh, sial. Iki wis disiapke tenanan tapi malah nyantel ning ban ini lho. Sik tak cedek wae. Sial. Payu bayahi. Ini ada kabel ya. Kabel nih sini engkel kecil-kecil dan ini keras karena sudah lama. Ini kualitasnya bagus, keras. Nah, ini kita pakai ini. Ayo, lanjut. Tetap stay tune di Butoki. Jangan lupa untuk like dan subscribe video-videonya ya. Mantap. Aduh. Perlu diketahui guys, kalau pairnya ini semakin lama ini semakin melemah ya. Ini ada di buku ya untuk pairnya ini panjangnya berapa, nanti akan melemah jadi berapa itu ada. Jadi ini ada batas minimal. Untuk umur rata-rata ini 50.000 sampai 55 tahun ya. Tapi kalau untuk yang variasi, untuk yang aftermarket tuh sekitar hanya 15.000 atau sekitar 1,5. Kalau paling efektifnya itu 10.000 kilo efektifnya. Nah ini diganjel pakai ring shaker ya, boleh diganjel pakai ring shaker, enggak masalah. Pakai karet aja bisa, apalagi pakai ring shaker karena karet kuat. Nah, ini plastik ini juga keras, apa mungkin nggak kuat? Kalau nggak kuat ya silakan dicek ya. Semakin lama itu semakin ekstrim ya guys. Kenapa saya pakai kabelnya ini lumayan tebal. Ini kalau dilihat ini dari tinggiannya ini lumayan ya. Ini jendol guys, jendol. Kalau ini kan cuma berapa mili. Nah, ini bisa diaplikasikan agar tenaganya lebih jos. Perbandingannya gini, semakin ini keras itu semakin nanti menahan putaran mesin, jadi momennya itu dibesarkan dulu baru nanti naik. Biasanya kalau roller tok itu, kalau cuma roller tok yang dilakukan modifikasi itu enak di bawah, di atas ngos-ngosan. Tapi dengan PCVT ini diharapkan bisa enak di bawah, enak di atas. Jadi nggak perlu khawatir. Banyak ya kawan ganti roller tok itu bawah enak, atas ngos-ngosan. Nah ini guys, ini sudah diketok-ketok, ini nggak boleh dibalik kayak gini. Tadi kan masangnya gini ya. Nah, ini yang ganjelnya itu pernah di mana guys? Kalau masang ini ya yang rusak ya tetap di luar, karena ini kita butuh rata. Kalau nggak rata ini bisa angkatannya getar. Ini juga bunyi cicit angkatannya ya. Jadi kalau bisa dikit-dikit disesuaikan dengan BBR. Modifikasi itu boleh, sangat boleh sekali, tapi kalau bisa tetap punya dasar ya. Momennya 54 10 20 30
40, 50, 4. Nah, seperti ini sudah cukup. Sekarang dipasang. Nah, untuk perasaan bagaimana hasilnya itu jangan khawatir. Saya sudah banyak mencoba untuk yang kayak gini, tenaganya pasti enak jos. Pertama tadi ya style clap 1525, kemudian ganjel per CVT-nya. Dari mulai yang paling tipis ada ini ring shaker, yang kedua ada kabel speedo, ada pelor. Yang di Aripnana channel itu ada o-ring, entah itu o-ring apa saya kurang paham. Yang ketiga dari kabel agar lebih jendol, jadi dia kelihatan lebih naik pernya. Yang terakhir, jika sobat masih kurang enak dengan per ini, rollernya itu diganti yang lebih ringan, Vario 125 lawas 18, ganti yang Vario 125 atau 150 15,5, dan pola spin itu kayaknya sekitar 9. Nah, silahkan like dan subscribe Rumput Teki Channel yang selalu masih setia untuk berbagi tutorial ya, terutama sepeda motor. Silakan yang suka oprek-oprek mesin, yang suka belajar, atau yang sama sekali nggak tahu, silakan mampir di Rumput Teki Channel biar nambah ilmu nih, dimanfaat sebaiknya. Semoga bisa berkah. Rumput Teki Channel mantap.